Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya Martina dengan nomor induk mahasiswa 501192753 akan mempresentasikan hasil analisis dua artikel yang sama-sama membahas tema besar keadilan dan inklusi dalam pendidikan dasar. Presentasi ini merupakan tugas 2 mata kuliah MPDR 5302 Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara, Pendidikan Pascasarjana Universitas Terbuka. Judul presentasi saya adalah Analisis Artikel Pendidikan Inklusif dan Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Dasar, yang mencakup artikel karya Hamidullah Ibda dan kawan-kawan tahun 2024 tentang Inclusive Education Based on GETC in Elementary School, dan artikel Osik dan kawan-kawan tahun 2023 tentang Teacher Judgments and Gender Achievement Gaps in Primary Education. Secara umum, yang melatar belakangi kedua artikel tersebut adalah yang pertama, masih adanya ketidaksetaraan dan bias dalam sistem pendidikan dasar. Kedua, inklusi seringkali bersifat formal dan belum substantif. Kemudian yang ketiga, penilaian guru kadang tidak bebas dari bias gender. Dan yang terakhir, keduanya menyoroti pentingnya keadilan, empati, dan kesetaraan dalam praktik pendidikan dasar. Artikel pertama membahas tentang penerapan pendidikan inklusif berbasis GETC yang berarti Gender, Equality, Disability, and Social Inclusion. Penelitian ini dilakukan di sekolah dasar di Jawa Tengah di bawah lembaga Ma'arif NU. Permasalahan utamanya adalah masih banyak sekolah yang secara formal disebut inklusif, namun pada praktiknya masih bersifat eksklusif. Akibatnya, anak perempuan, siswa dengan disabilitas, dan siswa dari latar belakang sosial tertentu belum mendapatkan kesempatan belajar yang adil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan model pendidikan inklusif berbasis GETC yang benar-benar diterapkan dalam rencana kerja sekolah atau RKS. Fokusnya adalah memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari kurikulum, sarana, hingga pendanaan, mencerminkan nilai-nilai keadilan dan inklusif. Jadi, penelitian ini tidak hanya pada konsep, tetapi berupaya menghadirkan praktik inklusif yang nyata di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode Participatory Action Research atau PAR. Metode ini bersifat kolaboratif. Artinya, para kepala sekolah dan guru tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga agen perubahan. Ada 7 tahap yang dilakukan, mulai dari pengenalan, inkulturasi, pembentukan tim, perencanaan aksi, pelaksanaan, evaluasi, hingga refleksi. Pendekatan ini menumbuhkan semangat belajar bersama untuk berubah bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berbasis GETC membawa perubahan nyata. Nilai-nilai gender equality, disability inclusion, dan social inclusion berhasil diintegrasikan ke dalam standar nasional pendidikan, seperti isi, proses, lulusan pendidik, sarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian. Bentuk integrasinya yaitu kurikulum yang menghargai keberagaman, pembelajaran partisipatif, penilaian yang humanis, dan aksesibilitas bagi semua siswa.
Seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah hingga siswa, terlibat aktif dalam pelaksanaan program tersebut. Secara konseptual, penelitian Ibda dan kawan-kawan sangat kuat karena menyentuh dua level sekaligus, yaitu struktural dan kultural. Tidak hanya mengubah kebijakan administratif, tetapi juga cara berpikir guru dan warga sekolah terhadap perbedaan. Namun, penelitian ini masih bisa dikembangkan lebih lanjut, khususnya pada level praktik kelas, bagaimana guru mengadaptasi rencana pembelajaran dan asesmen agar lebih sensitif gender dan disabilitas. Selain itu, generalisasi hasilnya masih terbatas pada sekolah di bawah Ma'arif NU saja. Artikel kedua oleh Olsik dan rekan-rekan membahas bagaimana penilaian guru dapat memengaruhi kesenjangan prestasi antara siswa laki-laki dan perempuan. Penelitian ini dilakukan di 3 negara, yaitu Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat, dengan menggunakan data besar dan analisis statistik multilevel. Isu utamanya adalah bias gender dalam penilaian guru yang bisa memperkuat perbedaan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur apakah guru memberikan penilaian yang objektif terhadap siswa ataukah terpengaruh oleh stereotip gender. Metodenya adalah studi komparatif lintas negara dengan membandingkan nilai dari guru dan hasil tes standar siswa. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam tentang bagaimana persepsi guru berkontribusi terhadap gender achievement gap. Hasilnya menunjukkan bahwa bias gender masih ada di ketiga negara tersebut. Guru cenderung menilai anak perempuan lebih tinggi dalam literasi, sedangkan anak laki-laki lebih tinggi dalam matematika. Meskipun hasil tes objektif tidak selalu mendukung persepsi itu. Bias ini bersifat halus tetapi berpengaruh besar, karena bisa membentuk kepercayaan diri dan motivasi belajar siswa sejak dini. Penelitian ini kuat secara metodologis dan relevan secara sosial. Namun, pendekatan kuantitatif tidak sepenuhnya bisa menangkap aspek emosional atau kultural dalam hubungan guru dan siswa. Oleh karena itu, kombinasi dengan studi kualitatif di masa depan akan memperkaya pemahaman tentang bagaimana bias ini terbentuk dan dapat diatasi. Secara humanis, artikel ini mengingatkan bahwa guru perlu reflektif dan sadar terhadap bias dalam menilai siswanya. Hasil penelitian ini penting untuk semua guru, termasuk kita di Indonesia. Guru perlu memastikan bahwa penilaiannya berbasis bukti, bukan stereotip gender. Sekolah dan lembaga pelatihan guru juga perlu menanamkan kesadaran tentang implicit bias agar praktik penilaian lebih adil. Dalam konteks pembelajaran IPA di sekolah dasar, khususnya di SD Negeri Padang Ratu, hal ini berarti memberi kesempatan yang sama bagi semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bereksperimen, bertanya, dan memimpin kelompok. Integrasi GETSI dalam model Project-Based Learning dan Discovery Learning yaitu peran setara bagi semua siswa, baik siswa laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, media yang digunakan sangat mudah diakses. Dan yang ketiga, kelompok yang heterogen untuk saling menghargai dan saling berkolaborasi. Sebagai guru, saya merasa kedua artikel ini sangat inspiratif. Dari artikel GETSI, saya belajar pentingnya merancang pembelajaran yang inklusif dan humanis.
Dari artikel tentang bias penilaian guru, saya diingatkan untuk selalu reflektif bahwa keadilan dimulai dari cara saya menilai dan memperlakukan siswa di kelas. Dengan begitu, kita dapat mewujudkan kelas yang benar-benar adil, setara, dan memerdekakan setiap peserta didik. Dari kedua artikel tersebut, kita belajar bahwa pendidikan yang adil dan inklusif harus dimulai dari dua hal penting. Pertama, sistem sekolah yang berpihak pada kesetaraan dan inklusi seperti dalam artikel IPDA dan kawan-kawan. Kedua, sikap dan penilaian guru yang bebas bias seperti yang ditekankan oleh Olsik dan kawan-kawan. Pendidikan sejati bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga proses memanusiakan manusia dengan menghargai perbedaan dan potensi setiap anak. Demikianlah presentasi saya untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah MPDR 5302 Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.